Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihim fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha khamsa asyarata hisolatan. Sunat hayatnya sholat itu ada 15. Jam'u wal muradu bihuna ma'ada al-abadu minasunani allati la tujbiru bisujudi. Sunat hayat itu adalah kebalikan daripada abad, yaitu sunat beberapa kesunatan yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi ketika lupa atau tidak mengerjakan sunat hayat ini. Jadi kebalikan dari sunat abad. Kalau abad itu mengganti dengan sujud sahwi, akan tetapi ketika hayat tidak perlu sujud sahwi. Apa saja? Yang pertama adalah al-awwalu raf'ul yadaini inda ibtida'i takbiratil ihram. Yang pertama adalah ketika orang itu lupa mengangkat tangannya saat memulai takbiratul ihram. Jadi ketika datang seorang yang sholat, ada jamaah, lalu orang itu datang, dia tidak mengangkat tangannya dengan sengaja ataupun lupa. Jadi datang langsung Allahu Akbar, langsung begini tangannya, tidak mengangkat seperti ini, maka tidak perlu sujud sahwi karena itu termasuk sunat hayat. Mengangkat tangan ini adalah sunat hayat. Jadi ketika sholat Allahu Akbar langsung begini tidak masalah. Yang penting takbir ini yang paling penting. Ketika mengangkat tangan itu adalah sunat hayat, tidak perlu. Nah, adapun ketika sunat hayat itu yang lebih baik adalah muqabil al-manqabaihi bi an yuhada atrafil asabihi ila udunaihi. Nah, ketika takbirul ihram itu yang baik itu adalah di sini. Muqabilal manqibaihi, pundak dua ini menyamai pundak dua, Allahu Akbar. Ini yang lebih baik. Akan tetapi ketika tidak melakukan ini tidak masalah, tapi ini adalah takbir yang baik seperti ini, yang afdal, Allahu Akbar, dan mengangkat tangannya seperti itu. Angkat Allahu Akbar dan mengangkat tangannya ala udun ada uludain, Allahu Akbar sampai ke kupingnya, Allahu Akbar. Ketika dia mengangkat Allahu Akbar, ada yang macam seperti ini, Allahu Akbar, tidak masalah. Tapi ketika orang itu sholatnya memang benar-benar semangat, ya Allahu Akbar. Kalau begini Allahu Akbar, orang yang malas angkat tangan saja dia malas, jadi itu sholatnya orang malas. Tapi tidak masalah. Ya bukan sholatnya orang malas, ya cuma daripada kita itu takbir yang asal-asalan, lebih baik takbir yang dianjurkan oleh para ulama. Allahu Akbar, diangkat tangannya hingga menyamai pundak ini dan menyentuh kepada dua kuping. Allahu Akbar. Seperti itu. Itu hukumnya adalah sunnah. Takbiratul ihram ketika Allahu Akbar, ataupun takbir ketika dia itu mau ruku, bangun dari ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu tidak usah langsung begini, tidak masalah. Ketika ruku, Sami Allahu liman hamidah, diam saja tidak masalah. Mengangkat ya tidak masalah. Ataupun dia itu indal qiyami ila salisati min atasudil awali, ketika dia berdiri ya seperti itulah. Pokoknya mengangkat tangan itu adalah sunat hayat ketika tidak melakukan dengan sengaja ataupun lupa, maka tidak masalah. Orang datang Allahu Akbar langsung begini tidak masalah. Yang penting adalah ketika kita mengucapkan lafaz Allah di hamzah pertama, Allah, lafaz Allah itu kita niatkan bahwa kita sholat apa, sholat isya, ya katakan isya, dan kita jadi makmum atau jadi imam, terserah. Nah, seperti itu. Wasaniyatu wat'ul batnil kafil yamini ala dhahril shimal. Yang nomor 2 adalah meletakkan
tangan dalam tangan kita ke luar tangan kiri kita, tangan kanan seperti ini, maksudnya lebih mudah begini. Allahu Akbar lah seperti ini. Ketika dia sholat Allahu Akbar, tangannya begini, tidak masalah. Jadi makanya kita itu jangan terlalu memprotes terlalu mengkritik ibadah orang. Yang orang-orang itu kan kalau dia mengerti tidak masalah. Allahu Akbar tangannya begini tidak masalah. Mau tangannya model bagaimana terserah dia. Yang penting dia rukun-rukunnya atau fardu-fardunya sholat dilakukan semua, ya sah sholatnya. Itu menurut fikih. Akan tetapi untuk masalah adab, untuk masalah tata krama ya kurang baik, karena kita menghadap Allah ya, jadi kita harus dengan tata krama yang lebih baik. Tapi ketika kita membahas fikih ya sudah, ini ketika Allahu Akbar dia takbir begini, Allahu Akbar, lalu tidak meletakkan tangannya seperti biasanya, meletakkan yang kanan di atas yang kiri seperti ini, maka tidak masalah. Al-qasdu bil qabdi al-madhkurati al-yadaini fa arsala ya ba'sa fala ba'sa. Maka seperti itu tidak masalah. Tetapi kenapa kok kita kok disunahkan begini? Karena kalau disunahkan tangan kita begini, maka ini menghindari daripada pergerakan kita sampai 3 kali. Kan bergerak 3 kali ketika sholat itu adalah membatalkan. Bergerak 1, 2, 3 itu batal. Maka dengan adanya seperti ini, itu menghindari daripada bergeraknya tangan 3 kali sampai 3 kali. Ketika orang Allahu Akbar begini tidak masalah, yang penting dia tidak bergerak 3 kali, selesai sudah. Kadang-kadang ada yang macam-macam, kalau Allahu Akbar diletakkan di sini tidak masalah. Tapi yang sunnah itu adalah Allahu Akbar seperti ini, meletakkan di antara dada ini, di antara jantung ini dan pusar. Jadi di sini, di atas perut, di atas pusar dan di atas dada kita. Seperti ini. Di bawah dada kita dan di atas pusar kita. Ini yang afdol. Kan tetapi ketika ada orang Allahu Akbar letakkan sini tidak masalah. Mau salat bagaimanapun tidak masalah, yang penting rukun-rukunnya kemarin dikerjakan. Wasalisu ad-du'a tawajjuh. Yang nomor 3, dia yang tidak membaca doa tawajjuh, sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak batal dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Apa doa tawajjuh itu? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu adalah ajaran dari Nabi. Akan tetapi itu tidak wajib. Allahu Akbar langsung baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak masalah. Lebih afdal lagi yang membaca doa tawajjuh, wajjahtu wajhiya sampai akhir tadi. Seperti itu. Warrabi'atu isti'adah li qiraati qouli ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Idza aradta qira'at faqbal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang nomor 4 adalah sunnah hayat, itu adalah membaca isti'adah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Akan tetapi ketika ditinggalkan tidak masalah. Jadi yang sunnah itu adalah mengangkat tangan, meletakkan tangan di atas antara dada dan pusar. Dan yang nomor 3 adalah sunnah hayat, itu adalah tawajjuh, wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati sampai akhir. Dan yang nomor 4 adalah isti'adzah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Tidak membaca pun tidak apa-apa. Akan tetapi ketika membaca itu namanya sunnah hay'ah. Seperti itu. Wal khamisatu al jahru. Yang nomor 5 adalah mengeraskan suara. Mengeraskan suara itu adalah hukumnya sunnah. Bil qiraati fi maudhi'ihi. Dengan bacaan kita, mengeraskan suara dengan bacaan kita di tempatnya. Itu sunnah hukumnya. Seperti salat subuh, salat isya, salat Jumat, isya, maghrib, Jumat, hari raya dan
taraweh itu apa namanya, witir, itu adalah disunnahkan untuk mengeraskan bacaan. Akan tetapi ketika tidak keras tidak masalah. Seperti itu, tidak keras tidak masalah. Bi ayya jahara bil qiraati fi subhi wa yuqasu li ghairil imam. Ayya jahara bil qiraati wa aulatil isya wal jubati wa istighfar wa tarawih. Iya. Itu untuk selain makmum. Ya, berarti akan tetapi lebih baik itu dikeraskan. Misal tidak keras, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak keras, jamaah tapi tidak keras. Cuma yang kedengaran adalah shaf yang pertama. Tidak masalah, akan tetapi lebih baik lagi itu dikeraskan. Seperti itu, dikeraskan itu lebih baik. Bukan berarti seperti sholat zuhur, Allahu Akbar, cuma diam dibaca, cuma untuk dirinya sendiri, bukan. Maksudnya mengeraskan suara itu sampai lantang gitu loh. Tapi tetap ketika dia sholat maghrib, sholat isya, ya dikeraskan juga suaranya, akan tetapi tidak sampai harus keras sampai keras gitu loh. Seperti itu. Wasadi 1 at-ta'minu, yang nomor 6 adalah membaca amin. Akibal fatihati ba'da saktati latifatin. Yang nomor 6 adalah membaca amin setelah membaca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu adalah sunnah. Jangan kita waladdallin amin. Imam belum selesai dolinnya kita baca aminnya, bukan di tempatnya. Maksudnya waladdallin. Imam sudah diam selesai baru kita membaca amin. Jangan terburu-buru. Seperti itu. Wasabi'atu qira'atu surah. Yang nomor 7 adalah membaca surat. Membaca surat. Ba'da qira'atil Fatihah, setelah membaca Fatihah. Itu sunnah hukumnya. Firaqatain awalaini li ghairil ma'mum minal imami min imamin wa munfaridin jahriyatan kanat sholatan aw syiriyatan litibai. Adapun ketika berjamaah sholat maghrib, sholat isya, itu disunnahkan untuk membaca surat setelah kita membaca Fatihah. Akan tetapi ketika tidak membaca surat, ya maka tidak masalah, karena itu sunnah. Tapi ketika tidak membaca surat, ketika waladhdallin amin, berarti kita tidak memberikan kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Akan tetapi ketika makmum tadi membaca Fatihah bersama dengan imam dan imam tidak membaca surat setelahnya, ya tidak masalah. Akan tetapi yang lebih afdol, sudahlah kita tidak usah buat macam-macam yang sekiranya nanti menimbulkan fitnah. Nanti loh, ini sholat anyaran ndak pakai anu lah, ini ya repot. Kita padahal itu benar, kan, tapi kan tidak afdol. Wasaminatu takbiratu inda ibtida'il khafdi lirruku', yaitu yang nomor 8 adalah takbir ketika kita bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Tidak mengangkat sami Allahu liman hamidah, tangannya diam saja pun tidak masalah. Bangun dari sujud, ketika kita bangun dari sujud, Allahu Akbar, kita takbir lagi, tidak masalah. Tidak usah takbir pun tidak masalah. Yang penting rukunnya kita laksanakan. Itu yang paling penting. Jangan kita ngurusi hanya urusan sunnah saja, yang hal-hal yang sepele. Watasi'atu yang nomor 9 adalah qaulu sami Allahu liman hamidah. Setelah ruku, Allahu Akbar, ruku. Setelah itu bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Tidak membaca itu pun tidak masalah, karena itu sunnah. Lalu membaca apa? Ya sudah diam. Sudah diam, tidak apa-apa. Wa qaulu rabbana lakal hamd, itu membaca doa rabbana lakal hamd, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, itu tidak masalah, itu sunnah hukumnya. Dibaca ya baik, tidak dibaca pun tidak masalah. Akan tetapi ketika tidak dibaca, ya kita tidak usah sujud sahwi.
Wal asyiratu at-tasbihu lirruku. Yang nomor 10 adalah membaca tasbih ketika ruku. Bi ayyu qala subhanallahu subhana rabbiyal azimi, dengan membaca sampai 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi. Itu hukumnya sunnah, tidak membaca pun tidak apa-apa. Yang penting tumakninah. Allahu akbar subhana rabbiyal azimi. Tidak membaca Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu tidak masalah. Membaca atau tidak membaca terserah, tidak masalah. Wal hadiya asyara at-tasbihu fi sujud, membaca tasbih ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, itu membaca itu tidak masalah, tidak membaca pun tidak masalah. Itu hukumnya, karena itu hukumnya adalah sunat hayat. Jadi sunat hayat itu ketika ditinggalkan tidak usah sujud sahwi. Jadi terserahlah, tidak usah baca pun tidak apa. Yang penting itu membaca Fatihah, yang penting itu niat, yang penting itu ruku, yang penting sujud, dan di situ semua ada semua itu ada tumakninahnya, ada berhenti sejenaknya, seperti itu. Wasaniya asyara wad'ur ru'usi asabi'il yadaini ala fakhidaini. Yang nomor 12 adalah meletakkan jari-jari kita di atas paha kita ketika kita duduk. Nah, biasanya kan ketika orang duduk, tangan kita kan di atas paha kita. Itu sunnah hukumnya. Meskipun itu dalam keadaan membaca tahiyat, membaca tasyahud, itu tetap sujud sunnah hukumnya. Allahu akbar. Ketika rukuk tangan kita di bawah tidak masalah. Tangan kita mau diletakkan di mana tidak masalah. Akan tetapi yang lebih baik tangan kita letakkan di atas paha kita. Seperti la yafrahu bainaha litawajjuhi kullaha ilal qiblat. Jangan memberikan jarak yang lebar antara tangan ini supaya apa? Ketika kita menyempitkan jarak ini, sela-selanya ini supaya jari-jari kita menghadap ke kiblat. Seperti ini. Jangan seperti ini. Akan tetapi seperti ini tidak masalah. Akan tapi yang afdal begini. Sekiranya semuanya ini menghadap ke kiblat, kecuali yang ini ketika dia tasyahud, maka tidak masalah. Atau yang ini seperti ini, tidak masalah. Sudahlah, tidak usah mempermasalahkan seperti itu. Ini sunat hayat kok. Wasali satu asyara al-iftiros. Yang nomor 13 adalah duduk iftiros. Duduk iftiros itu apa? Duduk yang meletakkan kaki di ayat jelisa ala ka'bay yusrahu bihaisu yali dhuhruha al-ardu wa yunsabu yaminahu wa atul atrafil asabi min halil qiblati yaf'alu dzalik. Duduk iftiras itu adalah meletakkan kaki yang kiri untuk diduduki dan kaki yang kanan itu seperti ini. Iftiras itu duduk seperti biasa itu dah. Nah, seperti ini lah, begini. Akan tetapi yang kiri itu diduduki oleh pantat kita. Pantat kita duduk di atas seperti itu, dan yang kanan itu seperti ini. Jari-jarinya seperti ini. Itu namanya duduk iftiras. Warabi'u asal atau warruk. Yang nomor 14 adalah sunnah hayat. Yang nomor 14 adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu apa? Seperti iftiras, akan tetapi yang kiri tadi diduduki oleh pantat kita, diduduki pantat kita. Kalau tawarruk, yang kiri itu dikeluarkan atau di tasahud akhir, itu seperti ini. Nah, tapi dikeluarkan, jangan diinjak, jangan diduduki pantat, tapi dikeluarkan. Itu namanya tawarruk. Itu sunnah hukumnya. Itu hukumnya sunnah. Ketika ada orang sholat, dia bersila, ya tidak masalah. Akan tetapi tidak usah macam-macam lah. Takutnya kalau bersila ini kan bergerak 3 kali. Nantinya ketika dia salah sujud, lalu dia itu mau bersila kan bergerak 3 kali. Ini kan mau melipat kaki kan bergerak sampai 3 kali. Nanti batal sholat kita gara-gara macam-macam. Wal khamisah asyar atas 5 saniyah alal mashhuri fi raudhah. Yang nomor 15 itu adalah taslimatus saniyah. Uluk salam, mengucapkan salam yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama. Salam kedua ini hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Ketika tidak dilaksanakan maka tidak masalah, tidak perlu sujud sahwi. Yang wajib itu adalah salam yang pertama, yang rukun itu adalah, yang fardu adalah salam yang pertama. Salam yang kedua ini sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah dia diam, tidak masalah. Loh, yang kiri mana? Yang kiri itu kan sunnah. Assalamualaikum ya juga tambah bagus. Yang penting yang pertama itu adalah sunnah hayat. Jadi sunnah hayat itu adalah sunnah yang ketika kita melaksanakan maka kita tidak wajib untuk, tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Ini saya mau menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan ini sulit untuk saya jawab, tapi akan saya jawab secara pelan-pelan. Gus, menurut sampean bagaimanakah FPI itu kok sepertinya diburu oleh pemerintah? Apakah kita lebih ikut FPI atau NU? Ini yang repot. Ini bagaikan buah si malakama. Satu sisi anak-anak yang ikut rutinan saya itu ada yang FPI, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Entah itu ikut karena ikut-ikutan atau memang benar-benar ikut, saya tidak tahu. Ada yang tidak ngerti NU, ada yang tidak ngerti FPI, ada yang tidak ngerti Muhammadiyah, ada yang tidak ngerti Wahabi, apalah itu, mereka cuma ikut, mereka cuma tahunya ya Islam, ya sholat, ya zakat, ya baca sholawat, ya berbuat baik, ya seperti itu. Nah, kalau kita memandang FPI dari segi fikih, mereka tidak ada yang salah, sama seperti saya. Sama seperti kita, sama-sama ahli sunnahnya, sama kok. Ya sholatnya pakai kunut, ya pakai doa, ya semualah sama. Kalau secara fikih mereka tidak ada perbedaan dengan kita. Saya garis bawahi ya, secara fikih mereka tidak ada perbedaan dengan kita, sama. Ya pakai kunut, ya berdoa, ya tangannya diangkat, ya pokoknya sama lah seperti kita. Ya cinta pada Nabi, ya baca sholawat, ya baca diba, ya baca maulid habsis, sama. Mereka tidak ada yang berbeda secara fikih. Nah, akan tetapi ketika pendapat saya ditanya tentang FPI yang ingin merubah tatanan negara ini menjadi Islam, ini yang saya tentang dan saya tidak setuju, saya pribadi, dan saya ittiba kepada para kiai-kiai saya, itu yang saya tentang dan saya tidak setuju. Karena Indonesia ya biarkan seperti inilah. Karena Indonesia ini apa? Banyak orang Indonesia ini yang masih memegang teguh budaya-budaya kuno. Budaya-budaya kuno itu ya budaya-budaya Indonesia asli ini. Kalau dirubah secara Islam total, lah kasihan mereka akan jadi korban. Mungkin saya menjawab ini karena di sekitar saya itu banyak orang FPI, ada orang NU, ada orang Muhammadiyah. Saya ngomong hati-hati ini. Mungkin itu baik, pemikiran mereka itu baik mungkin, tapi tidak untuk di Indonesia. Kalau itu dipakai, diterapkan hukum Islam di Indonesia, itu kurang baik dan tidak baik, insya Allah tidak baik. Seperti itu penjelasan saya. Kalau FPI dan NU itu lebih baik mana, saya tidak tahu mana yang lebih baik itu yang mana. Akan tetapi saya pribadi itu adalah pengikut kiai-kiai NU non politik. Di garis bawahi ya, saya itu pengikut kiai NU non politik. Jadi ketika ada kiai yang NU yang ikut politik, yaitu urusan beliau, bukan urusan saya. Akan tetapi di luar politik itu mereka adalah panutan saya. Satu lagi catatan yang paling penting, jangan pernah kita merendahkan, menghina, meremehkan, mengolok-olok habaib. Jangan sampai. Sebejat apapun, naudzubillah, ini mohon maaf, misal sebejat apapun dia, sekasar apapun ucapannya,
Habib tetaplah Habib, kita wajib hormat kepada beliau. Akan tetapi ketika tingkah lakunya tidak cocok dengan kita, tidak cocok dengan kita, dengan budaya kita, kita boleh ingkar kepada perbuatannya, tapi jangan orangnya. Bagaimanapun beliau itu adalah cucu Nabi. Kita itu mati ingin mendapatkan syafaat Nabi, ya kakek-kakek beliau. Itu loh. Jangan sampai kefanatikan kita, jangan sampai ketidaksukaan kita kepada mereka atau kelompok mereka, apalah itu namanya, kelompok mereka, sampai membuat rasa hormat kita, rasa ta'zim kita, rasa memuliakan kita hilang kepada mereka. Itu yang paling penting. Jadi saya tidak akan menjawab secara ini yang benar, ini tidak benar, karena saya itu bingung. Saya itu benar-benar bingung. Ya pokoknya saya, siapapun yang datang ke majelis saya mau ikut sholawatan, ya ayo, tidak masalah. Wong yang Muhammadiyah saja ada kok yang ikut sholawatan kok, ya tidak masalah, masa saya larang, ya tidak masalah. Nah, makanya ketika saya menjawab itu sesuai dengan apa yang orang di sekitar saya. Kalau sampean ngomong keras masalah FPI, masalah itu terserah sampean. Akan tetapi saya menjawab itu menurut menurut orang-orang di sekitar saya. Jadi seperti itulah pandangan saya. Yang penting mereka itu ahli sunnah wal jamaah, secara fikih mereka sama dengan kita. Adapun yang merubah tatanan negara menjadi negara Islam, ya mohon maaf, misal sampai memberontak ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, itu urusannya pemerintah, itu urusannya polisi, bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah mencari pahala sebanyak-banyaknya, mencari nafkah buat anak kita, itu hidup lebih baik daripada yang kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin, itu yang penting buat kita. Itu nggak perlu kita ngurus-ngurus yang macam-macam. Sudahlah, kita jangan terlalu seperti itu. Jadi saya kira seperti itulah, jangan kita. Yang penting, paling penting ini, yang paling penting, sefanatik apapun kita kepada organisasi kita, dan sebenci apapun kita kepada organisasi lawan kita yang tidak sejalan sepemahaman kita, ingat, ketika organisasi itu ada habaib, tolong jangan hina, jangan rendahkan, jangan olok-olok. Jangan gara-gara fanatik kita ini kepada kelompok kita sampai menghilangkan rasa hormat kita kepada mereka. Karena bagaimanapun beliau itu adalah cucu Rasulullah, dan kita mati pun ingin dapat syafaatnya Rasulullah. Seperti itu. Ketika tidak cocok dengan perbuatannya, ya sudah, perbuatannya saja kita ingkari, orangnya jangan ngomong Habib wah itu keliru. Ahlul Baitil Mustafa Duhri hum amanul ardi fatakiri. Karena mereka Ahlul Baitil Mustafa, keluarganya Nabi, hum amanul ardi fatakiri, amanlah bumi ini, maka ingatlah kepada mereka. Nah, seperti ini yang saya kira. Ya mohon maaf, saya menjawab sesuai sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak akan bisa keras dengan menjawab ini yang benar, ini yang salah, wah ini harus begini, tak usah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita ya ibadah, sebisa mungkin cari nafkah buat anak kita, hidup kita senang, anak kita senang, sudah cukup. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, Gus, bagaimana hukumnya ketika seorang artis pamer hartanya seperti di YouTube atau di Facebook? Yang masalah itu bukan artisnya, tapi kita sendiri. Mereka bisa pamer, mereka bisa menunjukkan hartanya, pamer ini, pamer mobil, ya gara-gara kita. Loh kok bisa? Karena kita menjadi subscriber mereka, kita subscribe channel YouTube mereka, maka uang pun datang. Coba kita tidak usah ngomong masalah itu yang masalah. Mau mereka pamer ya silakan, urusan mereka. Langsung sudah tahu pamer kok kita lihat, malah didoakan. Moga-moga dapat sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya. Kita saja yang mendoakan saja itu. Kebutuhan kita saja masih kurang kok. Kenapa kita mendoakan orang lain yang sudah cukup kebutuhannya? Sedangkan ada channel pengajian kita saja tidak pernah buka, tapi ada channel YouTube yang di situ artis pamer-pamer. Kita selalu aktif untuk
mengikuti. Yang salah itu bukan artisnya, tapi kitanya. Yang masalah ada pada diri kita. Yang masalah ada pada diri kita, bukan pada artisnya. Karena kita memberikan mereka kesempatan untuk pamer dengan apa ya? Dengan kita lihat channel mereka, dengan kita sering melihat mereka, yang akhirnya mereka kan dapat pundi-pundi uang. Ya akhirnya mereka sering pamer. Ya jangan salahkan mereka, salahkan diri kita sendiri. Nah, seperti itu yang saya kira seperti itulah apa yang bisa saya jawab. Saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar ketika pertanyaan itu di luar fikih, akan tetapi saya menghormati dan menghargai keinginan tahuan sampeyan itu tentang pertanyaan tersebut, maka saya jawab sebisa mungkin. Akan tetapi ketika jawaban saya ini salah ataupun tidak cocok, ya mohon maaf, karena ini tidak terlalu tidak ada kaidah yang pas untuk menjawab seperti itu. Seperti itu. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.